11 trik hemat ala ibu rumah tangga pintar lewat penataan rumah. Sebelumnya pastikan klik tombol subscribe, share, dan like ya, agar channel ini bisa lebih berkembang, membagikan manfaat lebih banyak. Terima kasih. Halo Bunda semua. Aku mau mulai dengan jujur dulu. Pernah ada fase aku berdiri di dapur, megang struk belanja, sambil mikir keras. Ini uang pergi kemana ya? Padahal rasanya cuma beli kebutuhan, tidak liburan, tidak beli barang mahal, tidak juga belanja online tengah malam sambil hilaf. Tapi setiap akhir bulan, perasaan yang datang selalu sama. Kok segini doang sisa uangnya? Dan anehnya, rasa capek mental itu lebih berat dari capek fisik. Karena kita ngerasa sudah berusaha hemat, tapi hasilnya nihil. Sampai satu hari aku sadar, masalahnya bukan cuma di cara belanja. Masalahnya ada di rumah. Di cara rumah ini memperlakukan penghuninya. Rumah itu bukan cuma tempat tinggal. Rumah itu sistem yang bisa bantu kita hemat, atau pelan-pelan bikin kita bocor tanpa sadar. Dan di video ini, aku mau curhat sambil cerita tentang 11 trik hemat ala ibu rumah tangga pintar lewat penataan rumah. Bukan teori mahal, bukan gaya rumah seleb, tapi hal nyata yang sering kita alami sendiri. Kita mulai dari yang paling sering kejadian. Trik pertama, rumah yang terlalu penuh bikin kita lupa apa yang sudah kita punya. Ini klasik tapi sering disepelekan. Contohnya di dapur, wadah plastik ada di mana-mana, laci satu penuh, lemari atas penuh. Bahkan ada yang tinggal sendirian di belakang kulkas. Akhirnya pas belanja, kita membeli lagi karena merasa tidak punya. Padahal punya. Cuma tidak kelihatan. Rumah yang penuh itu seperti kepala yang terlalu banyak pikiran. Semua ada, tapi tidak jelas. Ibu rumah tangga pintar itu bukan yang pelit, tapi yang tahu persis dia punya apa. Dan rumah yang rapi membantu kita mengingat, tanpa harus mikir keras. Trik kedua, dapur yang berantakan bikin kita malas masak. Ini real dan logis. Bayangin pulang capek, lihat dapur penuh piring, kompor berminyak, bumbu tidak ketemu, niat masak langsung turun. Akhirnya buka aplikasi makanan, cuma pesan sedikit, cuma segelas jus alpukat, tambah sebotol kopi dingin, seporsi mie goreng, ikutan sepotong hamburger double layer, dan tambah sedikit chicken katsu, takoyaki, dan sushi sedikit aja. Nah, dikit banget kan Bunda? Tapi sedikit itu kalau sering-sering, ya jadinya besar. Dapur yang rapi itu bukan soal estetik, tapi soal energi. Kalau dapur terasa ramah, kita lebih kuat buat masak. Dan masak itu salah satu cara hemat paling ampuh. Karena koki dan waitersnya kita sendiri yang nggak perlu digaji. Trik ketiga, rumah yang gelap dan sumpek bikin emosi gampang naik. Ini bukan lebay, ini psikologi ruang. Rumah gelap bikin otak cepat lelah. Saat lelah, kita pengen hiburan cepat. Dan hiburan cepat paling mudah adalah belanja. Entah itu cemilan, kopi manis, atau scroll toko online, sambil bilang ke diri sendiri, aku pantas ini. Padahal yang kita butuhin bukan barang baru, tapi rumah yang lebih terang, lebih lega, lebih menenangkan. Trik nomor 4. Barang yang tidak punya tempat bikin rumah terasa selalu salah. Tas di kursi, kunci di meja makan, mainan di sofa. Setiap hari kita beresin, tapi tidak pernah benar-benar rapi, capek, dan capek itu mahal. Karena orang capek cenderung ambil keputusan instan. Rumah yang punya tempat jelas bikin hidup terasa lebih terkendali. Dan rasa terkendali itu berpengaruh ke cara kita pakai uang. Trik kelima, rumah yang rapi bikin kita mikir sebelum membeli. Ini menarik, saat rumah berantakan, otak kita terbiasa dengan chaos. Beli satu barang lagi rasanya tidak masalah. Tapi saat rumah rapi, kita mikir,
Ini ditaruh di mana? Masuk tidak ya? Kepake tidak ya? Pertanyaan kecil itu sering menyelamatkan dompet. Trik keenam. Meja yang selalu penuh bikin kita gampang lapar mata. Cemilan kelihatan terus. Tangan refleks ambil, bukan karena lapar, tapi karena terlihat. Saat cemilan disimpan rapi, keinginan ngemil turun sendiri. Ini sederhana, tapi efeknya nyata. Trik nomor 7. Lemari yang terlalu sesak bikin kita merasa tidak punya baju. Padahal penuh, tapi karena terlalu padat, otak kita tidak bisa melihat variasi. Akhirnya muncul kalimat berbahaya. Aku tidak punya baju, dan kalimat itu sering berujung belanja. Lemari yang lega bikin kita sadar, ternyata bajunya banyak, cuma selama ini tidak kelihatan. Trik ke-8, rumah tanpa area istirahat bikin kita cepat burnout. Burnout bikin kita cari pelarian, dan pelarian sering berupa pengeluaran kecil yang rutin. Kopi, snack, barang lucu yang katanya self-reward. Padahal kadang yang kita butuhin cuma duduk tenang di rumah tanpa distraksi. Trik ke-9, rumah tanpa sistem bikin semua serba spontan. Spontan belanja, spontan beli diskon, spontan menyesal. Sistem sederhana di rumah membantu kita berpikir sebelum bertindak. Dan itu berlaku juga soal uang. Trik nomor 10. Rumah yang sederhana bikin hidup terasa cukup. Cukup itu mahal, karena saat merasa cukup, keinginan belanja turun drastis. Rumah yang tidak memancing perbandingan bikin kita lebih tenang, lebih fokus ke kebutuhan. Dan trik terakhir, rumah yang dirawat bikin kita menghargai apa yang kita punya. Kalau sudah sayang, kita tidak tega sembarangan beli, karena kita tahu setiap barang butuh ruang, butuh perhatian. Jadi hemat itu bukan cuma soal menahan diri. Hemat itu soal menciptakan lingkungan yang mendukung, dan rumah adalah lingkungan paling berpengaruh dalam hidup kita. Kalau kamu ngerasa video ini seperti sedang cerita tentang hidup kamu sendiri, itu wajar, karena banyak ibu rumah tangga hebat mengalami hal yang sama. Dan perubahan kecil di rumah bisa jadi awal perubahan besar di keuangan. Tulis di komentar bagian rumah mana yang paling sering bikin kamu boros tanpa sadar. Dan jangan lupa subscribe, karena kita akan ngobrol jujur lagi di video berikutnya. Terima kasih sudah mau dengar curhatan panjang ini. Sampai ketemu lagi. Semoga rumah bunda semua makin nyaman dan hari-harinya makin damai. Sampai ketemu lagi di cerita berikutnya.